Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Hai guys, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Kita kedatangan 2 tamu istimewa kembali lagi di podcast ini. Yeay, kita Iya. tidak hanya berdua ya guys. Jauh nih tamunya, Iya betul, jauh di ini luar ya. kota ya. Betul, satu provinsi tapi 2 kota yang berbeda ya. Ya, adalah Di mana Pak? Sumedang. Di Sumedang, betul. Bintang tamu yang kita undang jauh-jauh dari Sumedang. Nah, Boleh memperkenalkan diri dulu? silahkan nama, usia, sama kesibukan sekarang apa. Misalnya kalau masih sekolah atau udah alumni atau udah kerja, boleh terserah. Pokoknya nama, usia, sama kesibukan sekarang. Oke? Ya, nama aku Cynthia, usianya 19 tahun, terus kesibukannya lagi mempersiapkan diri untuk kuliah, karena kebetulan alumni, jadi tahun ini kesibukan diri lagi. Oke, Oke. thank you, Sin. Masih kepala 1 ya umurnya ya. Oh, sedih ya, kita tua banget ya. Oke, baiklah, berikutnya adalah orang yang sudah kenal dengan saya selama 23 tahun. Silahkan. Oh iya ya, nama aku Deborah, aku umurnya ya di tengah-tengah lah, 23 dan 24, kesibukannya PSBB aja di rumah sambil kerja. Iya benar. Kita semua PSBB ya. Iya benar. Yang dengar juga PSBB. Betul. Oke, baiklah. Jadi by the way, Bora dan Cynthia ini adalah adik-adik aku yang tinggal di rumahku di Sumedang. Nah, oke guys. Hari ini kita setelah 3 episode sebelumnya berturut-turut ngomongin merepet-merepet COVID, nah mungkin kali ini agak berbeda nih ya. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat amat wajar terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu tentang kegagalan. Nah, dari kecil kan kita udah pasti sering mengalami kegagalan ya, kayak gagal misalnya pas lagi belajar jalan ada jatuh-jatuh dulu, ada pas belajar naik sepeda jatuh-jatuh dulu, sampai pas makin besar kegagalannya mungkin makin kompleks dan makin unik. Sin, jangan nangis dulu, Sin. Oke, anyway, nah pas udah besar kan kegagalannya tuh makin kompleks dan juga sering juga deh kita alami. Nah, mungkin mulai dari sharing dulu nih masing-masing, kegagalan apa yang pernah dialami, boleh yang beberapa waktu belakangan, boleh yang udah lama, tapi yang jelas yang kayak signifikan lah gitu buat diri. Nah, karena tadi kenalan dari Cynthia, berarti sekarang dari Bora. Ya, aku kegagalan yang paling terbaru aja kali ya. Soal pekerjaan sih, karena kan setelah lulus kuliah, pasti yang dicari pertama kali itu kan kerja, supaya sarjananya nggak sia-sia gitu. Ternyata nyari pekerjaan ya sesusah itu gitu. Maksudnya banyak lah, udah datang nih wawancara, bahkan wawancara 2 kali, udah tes ini tes itu. Tapi ternyata setelah nunggu lama, ada yang nggak dikabarin sama sekali, ada yang dikabarin udah lama banget tahu-taunya nggak masuk gitu. Sama ya itu sih kegagalan, ngerasa gagal karena kok udah 4 tahun kuliah nggak bisa dapat kerja secepat itu, dan kadang kalaupun misalnya ada nih keterima pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi ngerasa nggak guna nih kayaknya gitu si sarjananya dengan apa yang dilakukan setelah kuliah, kayak gitu sih. Gagal yang paling terbaru ya soal pekerjaan, banyak yang nggak accepted. Berarti tadi ya ternyata nyari pekerjaan tuh ya nggak semudah itu, apalagi di dunia yang serba kompetitif sekarang gitu kali ya. Iya betul. Nah, mungkin berikutnya nih dilanjut Cynthia. Nah, kegagalan apa yang pernah dialamin, yang baru-baru boleh, yang udah lama boleh, tapi yang jelas yang membekas gitu. Aku apa ya, yang paling membekas di hati, yang paling membekas di hati itu sih pendidikan, karena tahun kemarin aku baru lulus, terus coba tuh untuk lanjutin kuliah, dan kebetulan pengennya ke negeri. Tapi nyatanya susah dan banyak kegagalan yang didapatkan. Aku udah itu sih hampir 7 kali aku gagal gitu ya untuk dapetin
masuk untuk perguruan tinggi negeri ini, dan bikin aku jadi ya gitu, gagal yang paling berat gitu selama kehidupan aku. Oke. Tadi 7 kali ya coba, dan Bora juga tadi kerjaan juga nggak sekali 2 kali nyoba ya? Berkali-kali. Berkali-kali ya, beberapa kali lah. Oke. Kalau Pak Bobi? Aku kalau ngomong kegagalan pernah coba, dalam hal mencoba ya, ini kan konteksnya mencoba tapi gagal ya. Iya. Waktu tahun lalu nyobain beasiswa, beasiswa dari Swedia, gagal nggak diterima. Kemudian nyobain beasiswa juga tahun lalu dari Australia, itu juga gagal. Gitu. Dan tahun ini beasiswa yang dapat, kampusnya yang gagal. Kampusnya ke hold ya. Iya, jadi ngerasa kayaknya nggak berguna kayak gitu. Lagi baliknya sama seperti yang Bora udah bilang, udah kerja kayaknya udah cukup deh pengalamannya gitu. Udah sarjana dari S1 gitu, tapi kok nggak dapat gitu kampusnya. Apakah mereka nggak melihat itu kayak gitulah. Ya benar-benar. Kalau kamu sendiri ada nggak? Ada. Kalau aku kegagalan yang signifikan sih dulu waktu pas mau nyoba PTN sih, juga sama susah kan. Pertama nyobanya UMB tuh, habis itu udah pede banget ternyata gagal gitu. Nah, kalau yang baru-baru ini sih karena udah nikah ya, jadi ya kegagalannya Pak Bobi ini ya adalah kegagalan saya juga gitu. Jadinya yang ngerasa apa aku kurang ngasih waktu untuk dia belajar, mempersiapkan atau apa gitu. Nah, oke, tadi kan udah banyak nih sebenarnya Bora sama Cynthia juga tadi sempat singgung kayak ngerasa nggak berguna atau apa. Nah, mungkin bisa diceritain nggak lebih spesifik lagi perasaan-perasaan kayak gimana sih yang timbul waktu Bora sama Cynthia sama Bobi sama aku juga kita masing-masing ngadepin kegagalan gitu. Karena kan walaupun kita tahu kegagalan itu wajar, tanda kutip ya, tapi kadang-kadang kan juga suka susah ya waktu kita menghadapinya. Nah, bisa dikasih tahu lebih detail nggak kayak perasaan-perasaan apa yang timbul gitu pada saat menghadapi si kegagalan ini? Ya aku sih kalau aku selain gak berguna sih yang paling signifikan banget sampai sempat juga itu ngerasa ada periode waktu aku gak mau berdoa, gak mau ngobrol sama Tuhan gitu. Itu ngerasa, jadi waktu, ini cerita sedikit, jadi waktu nyusun skripsi itu aku ngerasa Tuhan tuh menolong banget gitu. Kayak, apalagi kan kondisinya waktu nyusun skripsi itu aku udah pulang pergi, gak ngekos lagi. Tapi Tuhan ngasih kesehatan, Tuhan ngasih berkat lah. Keluarga juga support terus, kayak narasumber dikasih aja, pokoknya ada aja gitu pertolongan Tuhan. Terus aku ngerasa yakin tuh dari situ, pasti setelah lulus ini pun Tuhan menyediakan juga nih buat aku jalan yang selapang ini gitu, seperti yang aku alami ketika nyusun skripsi. Dengan keyakinan itu, over pede kayaknya sih yang aku rasain. Bukan ngegampangin ketika nge-apply kerja, cuman mungkin kurang mempersiapkan diri karena tahu aja gitu Tuhan pasti nyediain. Nah, ketika ternyata yang jadi hasilnya itu tidak seperti yang aku inginkan, aku bertanya-tanya nih, Tuhan kemana sih sebenarnya gitu? Apa jangan-jangan Tuhan lagi nggak mau nolong kayak gitu? Terus ngerasa doa dan saat itu seperti hambar aja gitu, rasanya seperti makan 3 kali sehari yang kalau nggak lapar ya nggak apa-apa lah, nggak lapar juga, yang penting makan gitu. Seperti nggak ada value lebih gitu dari saat teduh atau berkomunikasi intens dengan Tuhan, karena itu tadi ngerasa Tuhan ninggalin ya gitu, jadi ngukur-ngukur gitu loh, kayak padahal aku udah gini, aku udah gitu, padahal orang tuaku gini udah gitu, terus keluargaku kayaknya baik-baik aja semuanya, kok Tuhan nggak ngasih berkat untuk aku dapat pekerjaan gitu. Padahal misalnya ini nggak dapat pekerjaan, ngerasa kayak gitu. Terus ketika dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kriteria kita, sama juga ngeluh gitu. Kok Tuhan nggak ngasih sih aku pekerjaan yang sesuai dengan keinginan aku? Ya tau lah ya, waktu kerja di tempat terakhir kan seperti itu juga kondisinya. Jangan disebut tolong lagi lay off tempatnya. Dikontekin terus nih setiap hari gitu, kayak nggak sesuai ini pekerjaannya, banyak ini, banyak duri dalam daging dan lain gitu, sampai membuat ada periode waktu hambar gitu berkomunikasi dengan Tuhan, seperti tidak ada rasanya, seperti tidak ada timbal balik yang Tuhan kasih ke aku di saat aku udah menyediakan, menurut aku udah menyediakan banyak lah untuk Tuhan gitu. Ya. Betul. Kalau Cynthia mungkin nyambung dulu nih. Kalau aku pasti gak kecewa ya, kan karena aku udah persiapan gitu 3 tahun sekolah, materi yang aku hadapin apa aja udah tahu, tapi nyatanya ketika ngalamin kegagalan itu lebih kayak ke ngotot. Kenapa Tuhan? Padahal kan aku udah usaha, udah ekstra, terus udah belajar juga udah 3 tahun, udah lebih dari cukup gitu. Ya soal-soal dikerjain, dengan pokoknya cari materi yang lebih lah supaya bisa masuk ke PTN itu, tapi nyatanya enggak gitu. Terus hitung-hitungan,
kayak tadi udah banyak usaha yang dilakuin, harusnya juga banyak juga hasil yang didapatkan, tapi nyatanya enggak kayak gitu. Terus sama sih hampir sama kayak Kak Bora semuanya. Oke. Jadi mostly sih emang kegagalan pasti bikin kita ngerasa kecewa sih ya. Dan kayak tadi yang Bora sama Cynthia sebutin sih, di satu sisi manusiawi kita nggak sih kayak kok kayak gini ya gitu. Maksudnya sebelumnya kayaknya Tuhan udah kasihnya yang oke gitu. Terus tuh kayak aku udah begini. Jadi kayak ada sisi manusiawi kita yang kayak jadi ini timbal baliknya gitu sama Tuhan. Ya, aku juga sih ngerasain yang sama sih. Iya, aku juga gitu sih. Gimana? Ya, jadi bertanya-tanya juga, ini Tuhan, padahal kita udah niatnya untuk melayani, gitu kan. Tujuan kita studi bukannya untuk kita anggar-anggar jago, gitu kan. Ya, kan kayak kuliah atau mau kerja kan bukan untuk anggar-anggar jago sebenarnya, tapi dari pekerjaan itu kita pengen melayani dan bertambahlah kapasitas kita bekerja untuk Tuhan gitu. Tapi kok kayaknya bukan ini ya jalannya gitu, kok gagal sih nggak dapet gitu. Aku sih ngerasa sama sih sama Bora dan Cynthia. Iya sih betul. Itu juga menurut teman-teman nih saya ngajak diskusi aja sih. Ada nggak sih maksudnya pengaruh, karena kan kita manusia ya, kita udah jatuh dalam dosa. Ada nggak sih maksudnya menurut kalian pengaruh dari kejatuhan kita? Ya meskipun kita udah ditebus oleh Kristus ya, tapi kan jejaknya masih ada ya, jejak dosanya. Nah, ada nggak sih pengaruh si jejak dosa itu terhadap kenapa kita muncul si pandangan-pandangan itu gitu? Jadinya kan kita jadi kayak seuzon ya sama Tuhan ya. Kok kayak Tuhan ini nggak baik ya gitu, kayak seuzon. Padahal kan kita harusnya husnuzon ya kalau ke Tuhan. Nah, menurut kalian ada nggak sih kayak pengaruh nih karena kejatuhan kita dalam dosa, makanya timbul si pikiran-pikiran kayak gitu yang buruk terhadap diri dan terhadap orang lain dan terhadap Tuhan terlebih lagi gitu. Ini soalnya lagi relate banget nih. Jadi kan KTB aku beberapa sebulan ini lagi ngebahas soal assurance of faith, yang mana kayak harusnya sih ketika orang sudah menerima hidup baru, ya sekaligus juga menerima jaminan keselamatan itu, including dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya gitu, termasuk ketika dia melewati struggle. Nah, tapi tadi yang Kak Sepri bilang tentang jejak dosa itu yang mempengaruhi kita, akhirnya muncul stigma bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika kita mengalami kegagalan, bikin aku memikirkan apa jangan-jangan selama ini yang aku terima itu assurance yang palsu gitu, atau assurance yang bukan dari bukan karena keyakinan aku terhadap Kristus, tapi ya assurance yang aku bikin sendiri aja gitu ya, karena Kristus begitu besar, jadi aku menjaminkan hidupku padanya, padahal sebenarnya mungkin ada dalam diri aku yang tidak mau mengikuti itu, masih nurut dalam kedagingan dan lain-lain. Ini menurut aku masih sangat dipengaruhi besar sekali oleh dosa sih, karena nggak mungkin menurut aku kalau manusia yang sudah benar-benar kudus, kayaknya nggak mungkin sih akan memikirkan hal tersebut gitu. Pasti apapun yang dia alami pasti ya udah tujuan utamanya ya pasti ini adalah Tuhan yang kasih gitu. Kalau misalnya ya karena tadi masih ada kedagingan, masih ada dosa yang menyelimuti kita, masih ada pemahaman-pemahaman yang buruk yang kita lihat terhadap Tuhan, ya akhirnya menimbulkan stigma-stigma itu ketika kita mengalami kegagalan. Ini jadi pertanyaan juga sih selama ini gitu, setelah mempelajari soal assurance ini, aku mempelajari juga apa jangan-jangan selama ini assurance yang aku ini adalah assurance yang kepura-puraan gitu, assurance aja yang aku bikin, bukan sebenarnya assurance yang Tuhan maksud atau yang Alkitab maksud. Ya sih masih ada pengaruh besar dari dosa sih. Atau mungkin kayak ini ya, kita belum sepenuhnya gitu, maksudnya waktu kita terima Kristus kan maunya dia kan udah ngasih semua hidupnya buat kita kan, berarti kan mestinya kita yang kasih seluruh hidup kita juga untuk orang yang udah kasih hidupnya duluan buat kita, tapi ya kayak tadi Bora bilang gitu, kayak masih ada part diri kita yang kayak enggak aku mau nyimpen sendiri dulu buat rencanaku nih, agenda apa aja gitu. Ya gitu kan, jadi akhirnya timbullah rasa kecewa tadi karena balik lagi ekspektasinya nggak sesuai, ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Cynthia mungkin mau nambahin? Kalau aku lebih kayak ke merasa bisa kok ngerjain ini, nanti Tuhan kerjanya bagian ini aja ya, bagian ini aku, padahal kan kalau udah menyerahkan diri kepada Tuhan berarti semuanya bagian dari hidup kita tuh kita serahkan sama Tuhan, tapi ada sisi di mana udah Tuhan bagian ininya aja, nanti aku bagian ininya Tuhan. Jadi kayak membagi tugas gitu. Padahal bukan kayak gitu kan. Padahal Tuhan yang bekerja seluruhnya untuk hidup kita gitu. Tapi lebih kayak kita tuh ngerasa, aku sih lebih sering ngerasa, aku bisa kok bagian ini Tuhan, nanti Tuhan bagian ini aja ya. Lebih kayak nawar gitu loh kalau aku. Kalau Pak Bobi? Kalau aku beli ngelihat dosa yang ada jejaknya itu jadi membuat hubungan aku sama Tuhan tuh transaksional jadinya. Jadi kayak waktu aku punya motivasi yang baik, harusnya
Tuhan memberkatiku dong, kayak gitu. Kalau aku motivasinya kuliah ini untuk memuliakan Tuhan atau bekerja untuk memuliakan Tuhan, Tuhan berkati dong. Nah, tapi versi berkatinya itu menurutku adalah harus keterima kampusnya, harus keterima beasiswanya, harus lancar pekerjaannya gitu. Nah, jadi balik lagi pertanyaannya, yang baik ini sebenarnya menurut siapa gitu kan? Oh iya benar. Nah, menurut aku atau menurut Tuhan sebenarnya versinya. Nah itulah yang jejak dosa itu tadi kalau dari bahasa Alkitab mengkamiri definisi baiknya aku itu. Nah, yang aku pikir baik, ternyata mungkin di mata Tuhan nggak baik kalau aku dapat kuliah tahun ini. Mungkin ada rencana yang lain yang mungkin dia mau kasih tahu. Tapi karena ada dosa, jadi tertutuplah mataku melihat kebaikan Tuhan yang seharusnya dia nyatakan gitu. Jadi dosa either membuat kita merasa yang tadi ya kayak kita jadi bagi-bagi jatah sama Tuhan, atau di sisi lain juga kejatuhan kita dalam dosa membuat kita kabur gitu. Perspektif kita menghadapi kegagalan tuh jadinya juga ngeblur gitu. Makanya kita jadi akhirnya kecewa, akhirnya marah, akhirnya karena ya tadi nggak sesuai gitu ya. Nah oke, karena ini adalah jalan bareng. Jalan bareng itu kan rasanya di dalam Injil gitu ya. Jadi kita percaya di dalam Injil tuh selalu ada harapan tuh. Kita melihat lebih dalam lagi di dalam nilai-nilai Injil dan apa yang udah Kristus lakukan buat kita. Nah, buat teman-teman nih, ketika menghadapi kegagalan, apa sih kekuatan atau apa yang nilai-nilai baik yang teman-teman temukan di dalam Injil untuk menghadapi kegagalan kalian gitu? Apa yang insight apa dari Tuhan, Roh Kudus bikin dalam hati kita yang membuat kita tuh kayak bisa bangkit? Mungkin situasinya nggak berubah-berubah banyak, tapi at least kayak diri kita lebih baik lah gitu waktu ngadepin kegagalan. Kalau aku puji Tuhannya, syukur kepada Allah tahun ini dengan kegagalan itu aku jadi kayak lebih cari tahu gitu aku kurangnya di mana, terus lebih kayak apa sebenarnya selama ini aku tuh pakai Tuhan tuh cuma jadi jaminan aku nyerahin hidup aku sama Tuhan, terus jaminannya aku bakal dapet A, B, C, D, E kayak Kak Sapir tadi bilang. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Padahal ada juga proses kayak pahitnya yang harus aku rasain juga, terus sedihnya yang aku harus rasain juga. Terus tahun ini juga aku ngerasain kayak pelayanan gitu, aku jadi lebih sering, terutama di sekolah minggu. Terus ya lebih ngerasain berkat Tuhan gitu lewat pelayanan itu. Terus sama lebih bisa ngelihat Tuhan tuh secara komprehensif gitu, lebih luas lagi. Oh ternyata kalau misalnya aku lulus tahun ini, mungkin nggak bakal kayak gini ya Tuhan. Mungkin aku nggak bakal belajar pelayanan, aku nggak bakal lebih kuat dari sekarang. Pasti akan sombong jatuhnya atau kayak gimana. Jadi aku lebih mulai memahami sih kayak Tuhan maunya kayak gimana di kehidupan aku kayak gitu. Oke. Jadi kalau Cynthia, kenapa? Bapak mau komentar Pak? Luar biasa sih. Jadi mungkin kalau dari Cynthia tadi yang aku dapat adalah banyak refleksi diri gitu ya. Maksudnya kegagalan membuat dia lebih banyak merefleksikan dirinya dan hubungannya dengan Tuhan gitu. Dan akhirnya menemukan kayak wajah Tuhan yang Tuhan tuh ternyata ya baik kok gitu. Cuman mungkin maksud dan tujuannya kita nggak ngerti aja sekarang. Untuk Bora? Kalau aku dari waktu SMA, ketika kan SMA juga waktu itu banyak tuh ngalamin kegagalan masuk PTN dan lain-lain. Satu ayat aja sih yang aku suka pegang kalau misalnya aku ngerasa lagi kayak nggak berguna, terus merasa gagal. Waktu Kristus bilang ke Paulus, cukuplah kasih karunia-Aku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Jadi aku ngerasa Tuhan itu bekerja dalam segala aspek, segala lini di kehidupan kami, gitu, kehidupan aku gitu. Nggak cuma dalam keberhasilan, tapi juga dalam kegagalan gitu. Terlepas dari aku mungkin tidak bisa menerima kenyataan bahwa kegagalan itu sakit, tapi kayak yang tadi Bang Bobi bilang, baiknya menurut siapa? Mungkin bukan baik menurut aku, tapi ketika itu baik menurut Tuhan, pasti juga akan baik buat aku gitu. Mungkin bukan menurut aku baik, tapi ketika Tuhan bilang itu baik buat kamu, pasti for sure mutlak nilainya itu baik juga buat aku. Sama ketika aku mengalami kegagalan itu, aku belajar banyak dari Yosua sih waktu dia mimpin bangsa Israel. Ketika Tuhan Yesus bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Itu tuh ngasih pengharapan sih ke aku bahwa Tuhan pun menilik yang muda-muda ini gitu. Tuhan pun tidak menganggap remeh persoalan yang muda-muda ini. Mungkin kalau kita cerita ke orang tua tentang persoalan ini, aku lagi gini, ya orang lain mungkin bilang,
ya udahlah nanti bisanya itu adalah waktunya itu dapat. Tidak tahu seberapa berat kita yang mengalami permasalahan itu, tapi Tuhan tahu persis besarnya beban itu gitu. Dan itu tuh bikin aku punya pengharapan kalau nggak pernah sia-sia kok, dan Tuhan tidak pernah menolak aku ketika aku gagal gitu. Banyak kan yang pepatah bilang people come and go but Jesus stay gitu. Ya betul, itu aku ngerasain banget ketika mungkin aku gagal dan beberapa orang teman jadi jauh, tapi Tuhan yang masih mau nerima aku gitu. Masih mau denger kalau aku nangis, mungkin kalau orang Batak tuh ada holanon si pertanyaan Dibora gitu kan. Ini terus yang didoain si Bora ini. Ini terus yang didoain si Bora ini, nggak ada yang lain-lain, tapi Tuhan denger gitu, dan pada akhirnya dia kasih jawabannya gitu, dan jawabannya pasti selalu bikin iya ya Tuhan ya gitu. Kayak itu sih yang aku rasain gitu. Selain ya tentu refleksi diri juga, aku selalu merasa bahwa ketika aku gagal pun Tuhan tuh memandang aku seberharga itu gitu, dan tidak ada satu hal pun dari diri aku yang tidak pantas mendapatkan anugerah itu dari Tuhan gitu. Tuhan melayakkan aku seutuhnya dan memastikan aku pantas untuk mendapatkan anugerah dan kasih karunia itu sih. Itu yang aku pelajari setiap kali aku ngerasa, gini lagi. Aku setuju sih bagian itu. Jadi kayak intinya jangan biarkan kegagalan itu tuh mendefine diri kita, ya kan? Apalagi kalau kita udah percaya sama Kristus, ya identitas kita tuh udah penuh, udah utuh di dalam Kristus gitu. Jadi yang Allah lihat juga ya bukan persoalan kita berhasil atau gagal, tapi ya Kristus sudah selesai gitu di kayu salib. Dan itu membuat ada pengharapan bahwa yang tadi Bora sama Cynthia bilang ya, meskipun mungkin teman-teman kita pergi atau kita ngerasa diri kita juga hina atau segala macam gara-gara kegagalan, Allah nggak melihat itu kok. Allah tuh melihatnya Kristus gitu. Kristus yang udah mati buat kita dan kita terima dalam hati. Jadi ya udah selesai. Dia membawa nilai diri yang baru. Setuju. Kalau dari aku, ini kan masalah perspektif kan. Kalau yang tadi aku bilang baik menurutku atau baik menurut Tuhan. Kalau kita kan manusia, kita itu nggak punya perspektifnya Tuhan kan. Kalau Tuhan Allah kan memiliki perspektif yang kekal. Dan kita kan cuma bisa lihat ya momen ini aja gitu, dan momen yang sudah terjadi di belakangnya, sehingga kita bisa judge ini baik, ini kurang baik, yang ini baik, ini kurang baik gitu. Dan tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan atau berpuluh tahun ke depan ternyata momen kegagalan ini bikin kita melihat ternyata yang dulu aku pikir gagal ternyata indah ya gitu, ternyata baik ya rencana Tuhan. Kayak cerita klasik yang itu loh, yang petani dan anak laki-lakinya. Udah tahu belum sih ceritanya? Yang ada makanya kan itu coba ceritain. Jadi ada petani yang punya anak laki-laki, kemudian mereka punya satu kuda kecil, ada satu kuda lah mereka punya, dan si kuda ini ternyata lari dari rumah mereka. Kemudian tetangga-tetangga petani ini ngomong, wah kamu sial ya, kuda kamu satu-satunya pergi gitu, hilang gitu. Terus jawab si petani itu, ya mungkin lah katanya gitu. Terus beberapa hari kemudian si kudanya itu membawa 10 kuda liar lain gitu ke rumahnya, dan kuda mereka jadi banyak gitu. Dan akhirnya tetangganya bilang, ternyata kudamu yang lari itu bawa untung ya gitu. Ya mungkin lah kata si petaninya. Nah karena ada kuda liarnya banyak, kuda mereka jadi banyak, si anak laki-lakinya ini nyobain salah satu kuda yang liar itu, dia naikin, ternyata dia jatuh, kakinya patah. Terus tetangganya ngomong lagi, ya ternyata sial ya, yang kamu punya kuda banyak itu, kuda baru yang kamu miliki itu gitu. Ya mungkin lah kata si petaninya. Terus beberapa hari kemudian datanglah beberapa prajurit ke desa mereka, dan akhirnya minta semua anak laki-laki yang sehat bugar untuk ikut berperang gitu. Terus dilihatlah rumah si petani ini, anak laki-lakinya pincang nih karena lagi patah. Terus tetangganya semua nangis yang anaknya pergi semua berperang. Ternyata untungnya anakmu jatuh dan kakinya patah. Jadi anakmu nggak bisa tetap di rumah dan nggak ikut perang. Ya, jadi itu karena kita nggak melihat perspektif yang ke depannya gimana, makanya kita nggak bisa nilai kejadian ini baik atau buruk. Jadi mungkin kita bilang ya mungkin lah ya only God's will ya, kehendak Tuhan lah yang jadi, kayak gitu sih bisa kita bilang. Iya benar. Tapi karena kita nggak tahu ya saat ini tuh apa gitu ya. Cuman karena kita punya Allah yang tahu semuanya, dan Allahnya itu tuh Allah yang baiknya itu dibuktikan di dalam Kristus. Jadi kita bisa yakin bilang bahwa ini tuh pasti baik. Mungkin aku nggak tahu nih sekarang, tapi nextnya mungkin aku bisa lihat ini baik. Dan aku tuh ya salah satu orang yang melihat banget gimana kegagalan itu
memang mentransformasi Bora, Cynthia, sama kamu juga dan kita gitu ya dalam kehidupan kita. Maksudnya mungkin teman-teman gak ngerasain ya, tapi kalau aku ngelihat kayak misalnya Bora, aku ngelihat banget gimana Roh Kudus tuh bekerja dalam hatinya melewati fase-fase hidupnya ini tuh dia nggak liar gitu. Maksudnya nggak kayak sorry liar kuda tadi ya, kuda dong. Udah petani. Tapi maksudnya Tuhan tetap kayak aku sangat menikmati proses gimana Tuhan membentuk Bora ini gitu. Jadi pribadi yang makin rendah hati, makin mau dibentuk, mau diajar. Terus gitu juga Cynthia gitu. Kayak mungkin gak lulus kemarin tahun lalu kita ngelihatnya kegagalan, tapi kalau aku sih ngelihat Tuhan ngebentuk si Cynthia banget. Dia jadi saya mau diajar, habis itu dewasa ya. makin dewasa, betul, habis itu kerendahan hati dan mau melayani juga. Terus kamu juga sama, aku ngelihat juga banyak hal positif lah yang bertambah dalam diri kita, dan aku yakin itu adalah pekerjaannya Roh Kudus gitu. Roh Kudus di dalam hati kita yang bekerja membawa hal-hal yang baik itu. Jadi kita bisa bilang kayak di Roma 8 ayat 28 itu bahwa ya sekalipun kita nggak tahu apa yang terjadi ini mungkin kelihatannya buruk, tapi kita bisa percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan kok buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mantap gitu. ya. Mantap ya. Thank you ya guys. Nah, saya ngomong-ngomong mau ngomong sebentar. Saya juga nih kan, saya dari tadi kita mendengar review Kak Sepri tentang diri kita sendiri ya. Saya juga mau dong mereview Anda. Coba berikan saya unboxing. Iya. Aku juga ya, ayo kok. Aku juga sih. Nggak tahu lah terlepas dari kegagalan apa dalam hidup Kak Sepri, yang walaupun aku kayaknya ngeliatnya semua checklist mulus ya, checklist gitu semuanya. Ya paling ya suka marah-marahin anak, ya udahlah ya. Tapi aku merasa ya gini, dulu nih aku mau cerita aja. Dulu kayaknya aku jarang banget cerita hal-hal yang sampai personal sama Kak Sepri. Nih ada si Mama nih di belakang. Hai Mama mau ikutan ya? Mama mau ikutan? Mama ada kegagalan apa dalam hidup sendiri? Lo menduga gak tahu. Saya mau lanjutin lagi. Jadi aku dulu ingat banget SMA ke kuliah lah jarang banget cerita karena si Kak Sepri itu menurut aku kompetitor. Jadi kayak Kak Sepri ini harus aku bisa baik gitu maksudnya. Jadi kayak kalau aku dapat sulit tuh jarang lah cerita. Paling ya sebatas Kak ini Kak itulah. Nanya-nanya hal biasa aja. Tapi setelah bertambahnya usia, saya merasa maksudnya cuma si Kak Sepri yang bisa ngerti gitu. Jadi sekarang sampai kayak waktu yang nyari kerja, jangan nangis Anda, tolong. Jadi sampai yang waktu nyari kerja susahnya, terus kayak udah dapat kerja bukan cuma di kerjaannya doang, waktu berusaha berdamai dengan kondisi harus jauh dari rumah, si Mama yang suka tensinya rendah, itu satu-satunya orang yang aku PC dan aku bisa nangis ya cuma si Kak Sepri sih. Dan dia sama sekali tidak menganggap remeh persoalan itu gitu. Maksudnya nggak, ngapain sih kamu nangis-nangis Bora, nggak kayak gitu. Baik, kamu lebih nangis, Bu. Ya gitu ya. Makasih untuk perhatiannya. Tapi maksudnya si Kak Sepri itu mengingatkan aku juga, maaf ya saya bilang sih. Tapi si Kak Sepri itu mengingatkan aku juga, ada satu perkataan Kak Sepri yang tidak pernah aku lupa dan selalu aku kasih tahu ke orang juga kalau mereka mengalami hal yang sama. Kalau kamu merasa khawatir, Bor, itu tandanya kamu itu tidak bisa melepaskan, kamu itu tidak bisa mendekap semuanya, jadi harus dilepaskan kepada Tuhan gitu. Jadi nggak bisa kamu peluk semuanya, nggak bisa kamu pegang erat-erat semuanya, harus dikasih kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengalami kekhawatiran, kegagalan, kita mengakui bahwa diri kita lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari Mama Sipra. Kasih guys. Jadi itu terakhir guys, masa penutupnya unboxing saya, boleh tolong. Nah mungkin ini kan yang dengar mana tahu ada yang dari SMA mau kuliah atau ada yang lagi cari kerja dan mungkin mengalami pengalaman yang sama kita gitu. Nah apa yang teman-teman Bora, Mas Cynthia, sama Bobby, sama aku juga nanti mau sampaikan nih buat teman-teman yang mungkin ngedengerin dan lagi ada di fase yang sama. Kalau aku kan kebetulan kelas 12 tuh ada juga yang sering komunikasi gitu, yang Linka. Boleh disebut produknya? Boleh. Nah, jadi kan kemarin tuh kebetulan habis nerima hasil SNMPTN. Ada yang gagal. Aku kayak ngerasa, kok dejavu ya kayak aku. Aku tuh masanya kayak gitu loh. Terus aku kayak cuman, ya gimana ya, aku mau nyebut sabar juga, pasti mereka, sabar-sabar, pasti nggak tahu nih rasanya kayak gimana. Padahal aku pun pernah di posisi kayak gitu.
terus mau kasih semangat juga pasti akan rasa hambar. Ya, alhasil ya udah aku ya semangat ya, terus maju aja, karena menurut aku kalau misalnya gagal tuh jangan disangkal gitu, maksudnya enggak kok bukan gagal tapi ya kurang ini aja, kurang beruntung, padahal kan segala sesuatu tuh udah Tuhan siapkan ya, di bawah kolong langit ini kan udah nggak ada sesuatu yang kebetulan, udah semuanya Tuhan siapkan. Mungkin menurut pandangan kita gagal keberhasilannya itu bakal caranya A B C D E, padahal menurut Tuhan mungkin gagalnya itu salah satu bentuk Tuhan untuk memberhasilkan kamu dengan cara D, E, F, G, H gitu menurut aku. Jadi mungkin susah ya cari perspektif yang berbeda. Cuman belajar untuk lebih nerima terus sama mengevaluasi diri gitu. Tapi kamu ngasih saran ke orang pun jadi lebih pas ya, karena udah berada di posisi yang sama. Betul, karena udah pernah ngalamin kan. Iya. Kadang jadi kayak lebih takut sih, karena orang nganggapnya kamu juga gagal gitu, takutnya dapat saran dari kamu ya aku gagal gitu, jadi aku lebih kayak mungkin sarannya bukan kayak saran lu tuh harusnya cobainnya A B C D, bukan, tapi kayak lebih ke perasaan ya, kayak berempati ya. Kalau emosional mungkin bisa ya, aku juga pernah gagal, yuk kita semangat gitu, mungkin bisa jadi teman doa atau apa gitu. Iya, betul. Mungkin ibu yang sebelahnya yang pasti deket tembok. Kalau aku, ini ada juga adik kelas yang baru lulus dari angkatan 2019, sering curhat gitu, Kak, gimana ya, aku tuh takut antara aku nggak siap kerja, tapi kayak dipaksa-paksa terus sama lingkungan harus kerja gitu. Padahal ketika aku udah kerja, ternyata secara pribadi atau secara emosi aku belum siap sebenarnya untuk kerja kayak gitu, atau takutnya saking gegabahnya jadi salah ngambil pekerjaan atau lebih asal gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting status aku udah pekerja. Nah, kalau pesan aku untuk teman-teman yang mungkin juga di angkatan aku masih banyak sih yang belum kerja gitu. Pertama, nggak apa-apa sih marah menurut aku, atau misalnya kecewa. Aku juga pernah baca di buku itu yang Spirituality Check itu, si penulisnya bilang kalau kita tuh tidak maksudnya gimana ya, untuk merasa gagal, untuk merasa marah, untuk merasa sedih itu tidak apa-apa gitu. Karena itu kan sebenarnya emosi yang Tuhan ciptakan juga gitu di dalam diri kita. Justru ketika kita merasa marah, ketika kita merasa kesal, disitulah justru ada hal kesehatan emosi lah. Ini kesehatan emosi kita ternyata masih bagus gitu. Kita masih bisa merasa marah, bisa merasa sedih, kecewa, dan lain-lain. Tapi jangan berhenti sampai di kecewa, marah, sedih. Harus ada kelanjutannya gitu. Dari kecewa, marah, dan sedih itu ya kelanjutannya apa ya? Kristus itu sendiri gitu. Jadi ketika kita mungkin merasa lagi nggak berguna sekarang, lagi nggak punya pekerjaan, apalagi sekarang di tengah situasi kayak gini, jangankan mau cari kerja, untuk keluar rumah aja mungkin susah, atau bahkan ada teman-teman yang ya kayak aku yang mungkin udah bekerja, tapi harus mengalami kegagalan karena di PHK, atau mungkin dirumahkan untuk sementara tanpa waktu yang belum ditentukan, merasa gagal karena nggak bisa melanjutkan kehidupan gitu. Jangan pernah merasa Tuhan tuh ninggalin sih. Karena bagaimanapun juga dalam keadaan apapun juga Tuhan tuh ada. Toh juga ketika kita kecil, kita mungkin belum tahu seberapa peliknya problematika dunia ini, Tuhan tuh ada gitu. Aku selalu percaya Ebenezer sih, sampai sejauh ini Tuhan memberkati kita, maka seterusnya pun Tuhan pasti memberkati kita gitu. Jadi selalu percaya kalau apapun yang sedang kita alami sekarang, kegagalan sebesar apapun itu tidak sebanding dengan cinta kasih dan anugerah Tuhan buat hidup kita semua sih. Karena yang lebih besar itu adalah Kristus dan kasih-Nya itu sendiri. Terima kasih banyak ya Bora dan Cynthia udah mau berbagi di podcast ini, di episode kali ini. Untuk teman-teman yang dengar mungkin lagi merasa gagal, tetaplah punya harapan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan kita, dan berpegang pada Dia itu kita bakal yakin perspektifnya Dia melihat kondisi hidup kita pasti nanti akan indah gitu ya, menurut caranya Tuhan. Ya, meski sekarang mungkin kita nggak bisa lihat indahnya di bagian mana gitu ya, tapi karena ada di dalam Kristus kita bisa punya keyakinan bahwa ini tuh nanti baik gitu, karena lahir dari Allah yang baik juga. Yes. Oke lah guys, sampai bertemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye. Thank you.